Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nur Aini, A7101894. Kali ini saya akan menjawab soal B pertanyaan keamanan jaringan, yaitu kebijakan keamanan dari resiko keamanan perusahaan cloud computing. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan keamanan atau security policy. Suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan ke seluruh program perusahaan dapat menerapkan keamanan dengan pendekatan yang tertahap, di antaranya 1. Fase 1, inisiasi proyek, yaitu membentuk tim untuk mengawas proyek kebijakan keamanan tersebut. Yang kedua, fase 2, penyusun kebijakan. Berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh. Fase 3, konsultasi dan persetujuan. Berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Yang keempat, kesadaran dan edukasi. Melakukan program pelatihan kesadaran dan edukasi dalam unit organisasi. Yang kelima, fase 5, penyebar luasan kebijakan. Kebijakan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Selanjutnya yaitu kebijakan keamanan kerahasiaan data. Informasi yang diperoleh diakses di cloud harus diidentifikasi dan diklarifikasikan secara tepat. Penyedia layanan cloud computing juga harus memiliki sumber daya manusia disertai pengetahuan yang memadai, keterampilan untuk mendeteksi dan bereaksi terhadap pelanggaran keamanan pada waktu yang tepat. Audit pihak ketiga harus dilakukan secara berkala untuk memantau penyedia layanan cloud terhadap persyaratan yang ditetapkan, standar prosedur, dan kebijakan untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan besar terhadap prosedur standar atau kebijakan layanan. Berikutnya, kebijakan keamanan kontrol terhadap data. Audit pihak ketiga harus dilakukan secara teratur untuk memantau penyedia layanan cloud computing terhadap kebijakan keamanan, prosedur, dan standar. Penyedia layanan cloud harus memberikan transparansi operasional, kontrol, dan keamanan pada layanan cloud computing. Kebijakan keamanan integritas data. Tanggung jawab untuk melakukan manajemen patch yang efisien harus didefinisikan secara jelas. Kebijakan manajemen patch dan prosedur harus dilaksanakan. Pertimbangan patch virtual dan layanan manajemen patch secara otomatis. Kebijakan keamanan ketersediaan data dan layanan. Penyedia layanan cloud harus mendukung interoperabilitas yang memenuhi standar untuk memastikan migrasi data serta kemampuan untuk integrasi ke penyedia layanan lain. Kebijakan keamanan enkripsi data harus dilakukan metode kontrol dan manajemen kriptografi baik dalam perjalanan data maupun pada penyimpanan. Selanjutnya, kebijakan keamanan pada logical access. Profil pengguna terpercaya harus ditetapkan berdasarkan definisi peran dan klasifikasi informasi, memastikan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan browser yang digunakan klien untuk mengakses aplikasi cloud belum sepenuhnya aman. Oleh karena itu, harus dipastikan integrasi yang kuat antara keamanan data di sisi server dan framework di klien. Autentikasi yang memadai, manajemen identitas, kepatuhan, dan akses menggunakan tools keamanan harus dilaksanakan secara teratur di monitor. Pastikan bahwa transparansi tingkat tinggi pada service provider dinegosiasikan, didokumentasikan, dan SLA dan secara resmi disepakati. Selanjutnya, keamanan
kebijakan keamanan pada physical access, keamanan jaringan yang bertingkat dan kontrol ekspirasi data. Pastikan bahwa penyedia layanan cloud bersedia untuk menjalani audit eksternal dan sertifikasi keamanan, dapat memastikan kebutuhan terhadap standar. Penyedia layanan cloud harus membuktikan bahwa data termasuk semua salinan dan backup hanya disimpan di lokasi geografis yang diizinkan oleh kontrak formal, SLA atau peraturan. Kepatuhan terhadap kontrol harus dipastikan. Persyaratan khusus pengguna lokasi data sesuai dengan lokasi hukum dan peraturan tertentu, tata hukum, dan peraturan yang secara resmi. Itu tadi penjelasan dari saya tentang kebijakan keamanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.